peace I know, because He lives. Selamat hari Sabat sekali lagi bagi kita semua. Saudara-saudara, terima kasih untuk waktu dan kesempatan boleh menyampaikan firman Tuhan, berbagi pada penutupan KKR Pemuda di Jemaat Taman Harapan. Saya ingin berbagi, saya ingin share screen ya. Ya. Terima kasih boleh turut ambil bagian dalam pekan doa orang muda yang sudah dilakukan 3 malam turut-turut dan hari ini dalam penutupan. Adalah kebanggaan bagi saya ketika menyaksikan orang-orang muda yang Tuhan percayakan untuk mengambil tempat, mengambil bagian dalam membawakan firman Tuhan. Kebanggaan itu adalah karena saya mengetahui ternyata memang orang-orang muda juga menggunakan waktu, talenta mereka yang mereka miliki untuk melayani Tuhan. Saya mengambil kutipan ini, 2 kutipan dari buku Fundamental of Christian Education dan juga buku Evangelism. Dalam buku Fundamental of Christian Education dikatakan bahwa ada golongan-golongan orang yang intelektual dan juga harus dijangkau dengan orang-orang yang intelektual ketika menyampaikan firman Tuhan. Dan golongan-golongan itu ketika mereka mendengar firman Tuhan mungkin mereka akan sangat menghargai. Dan yang bisa menjangkau mereka, menyentuh mereka, berkomunikasi dengan mereka, ya orang-orang muda kita di tempat di mana mereka bekerja, mereka bertemu dengan golongan-golongan seperti itu. Pergaulan mereka bertemu dengan golongan-golongan seperti itu. Dan orang muda harus membiasakan dirinya mampu untuk menceritakan tentang Tuhan dan kebenaran, dan juga untuk menjangkau orang-orang lain. Dan saya lihat gereja ini, orang-orang mudanya terlibat. Buku Evangelism halaman 546. Mereka harus mengasah dan dipersenjatai dan diperlengkapi untuk menyajikan kebenaran dengan cerdas. Dan untuk mencapai kelas yang lebih tinggi, pikiran mereka harus naik lebih tinggi dan menunjukkan kekuatan dan kejernihan yang lebih besar. Inilah alasan mengapa saya harus mengapresiasi orang-orang muda yang sudah turut ambil bagian dalam 3 malam. Bahkan ketika sebenarnya saya rindu untuk selalu join, tetapi ketika Rabu malam kami ada ibadah juga di jemaat. Ketika Kamis malam saya ikuti sebentar, namun kami ada acara penghiburan. Dan tadi malam saya bisa ikuti penuh apa yang sudah disampaikan. Saya melihat orang-orang muda ini luar biasa. Mereka dibekali dengan hikmat Tuhan. Dan biarlah itu juga mereka akan gunakan untuk menjangkau orang. Sampai-sampai saya berpikir, kenapa harus saya yang diundang pendeta ataupun majelis untuk menyampaikan khotbah pada hari Sabat ini. Sementara jemaat ini dipenuhi dengan orang-orang yang bertalenta, dengan orang-orang yang siap melayani, dengan orang-orang yang tentu dapat memberkati orang lain lewat firman yang mereka bawakan. Tetapi apapun itu, segala sesuatu yang terjadi, sudah itu yang terbaik yang datang. Saudara-saudara, apa yang akan Anda dengar hari ini, sebetulnya hanyalah kepingan kecil dari besarnya dan hebatnya firman Tuhan yang sudah dibawakan selama Minggu Sembahyang Pemuda di Jemaat Taman Harapan ini. Sudah dibawakan dengan sangat baik dari malam pertama hingga malam ketiga. Dan hari Sabat ini adalah kepingan kecil saja untuk melengkapi. Dengan judul God Said It's Time to Live. Kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, terima kasih kami siap mendengar firman Tuhan. Urapan Roh Kudus menjadi bahagian hamba-Mu. Karuniakan hikmat dan pengertian bagi kami semua, sehingga firman yang akan kami dengar akan menjadi berkat perjalanan
Dalam nama Yesus kami berdoa. Judul khotbah pada hari Sabat ini boleh jadi adalah kerinduan terbesar, bahkan kerinduan terakhir kita semua, yaitu untuk dapat hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mungkin ini kerinduan terbesar, penantian terpanjang, dan juga penantian terkuat kita semua sebagai umat-umat Tuhan. Karena kita merasa memang sudah rumah Tuhanlah yang paling baik, rumah Tuhan yang paling nyaman, dan di sana kita dapat segala sesuatu yang kita tidak peroleh. Berbicara tentang hidup bersama dengan Tuhan, tentunya kita sedang berbicara tentang surga. Karena di surgalah Tuhan berada. Tetapi kita tidak dapat menyeragamkan pengertian kita dan pemahaman kita tentang surga. Sebagian kita yang turut dalam Zoom meeting ini, kita mengakui, ya ada surga dan kita bersiap ke sana sampai nanti waktunya tiba, Tuhan akan bawa kita ke sana. Tetapi ada sekelompok orang yang skeptis, meragukan tentang surga. Mereka katakan surga hanyalah bualan semata. Surga itu adalah pepesan kosong yang tidak ada isinya. Surga itu hanya seperti sebuah permen yang diberikan orang dewasa kepada anak kecil supaya tidak menangis. Dia hanya manis sesaat. Dan surga itu hanya ada dalam imajinasi manusia saja. Surga itu hanya ada dalam angan-angan saja. Surga hanya khayalan dari orang-orang yang putus asa. Jadi surga itu tidak ada. Sekarang berhenti saja bicara tentang surga. Surga tidak ada. Kata sebagian orang. Dan pernyataan itu diwakili oleh orang tokoh yang kita pasti tahu, Stephen Hawking. Dia bilang begini. Setelah otak manusia bekerja untuk terakhir kalinya, alias kematian bagi manusia, tidak ada hal lain yang menunggu manusia di alam lain. Tetapi di sisi yang lain, Blaise Pascal mewakili orang-orang yang mengakui adanya Tuhan dan surga. Dengan teori yang kita kenal dengan Pascal's wager. Dia katakan, mempercayai keberadaan Tuhan adalah hal terbaik dan bermanfaat bagi manusia. Bila kita disuruh mempertaruhkan hidup kita untuk percaya adanya Tuhan, jika salah pun kita tidak akan mendapat. Kedua pernyataan ini mewakili seluruh penduduk bumi. Sebagian mempercayai, sebagian tidak. Dan kedua pernyataan ini membuktikan ketika ilmu pengetahuan dan iman akan berbicara tentang Tuhan dan surga, akan sulit untuk dipertemukan. Mengapa? Karena yang satu berbicara tentang fakta, sementara yang satu lagi berbicara tentang rasa. Dan hal ini sulit untuk. Tetapi kita jelas, kita orang-orang beriman memiliki Alkitab sebagai penuntun kebenaran, dan Alkitab katakan ada surga. Dan kita hidup dalam keyakinan itu, dibesarkan dalam keyakinan itu, dan memiliki kerinduan terhadap apa yang ada. Sayang sekali, sangat disayangkan. Pengetahuan kita tentang surga itu terbatas. Belum ada yang pergi ke sana lalu pulang dengan membawa hasil foto atau video atau nge-vlog ketika di sana, lalu turun membawakannya, mempresentasikannya kepada kita. Henok dan Elia mereka pergi ke sana, tapi belum kembali. Yesaya dan Yehezkiel mereka mendapat penglihatan tentang surga,
Tetapi ketika mereka sampaikan dengan bahasa keterbatasan mereka tentang surga. Yohanes dalam keterbatasannya dia hanya dapat katakan, oh di surga tidak ada duka, tidak ada tangis. Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 3 dan 4 katakan, tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tak boleh diucapkan. Lihat ini, pengetahuan kita tentang surga terbatas. Sesuatu yang kita rindukan, kita inginkan, dan kita nantikan, tetapi masih terbatas untuk kita. Itu sebabnya saya katakan kita sekarang sedang hidup dalam rasa kerinduan menantikan surga. Namun, walaupun surga itu terbatas dalam pengertian, surga masih menjadi topik yang utama dan hangat menjadi perbincangan dalam kehidupan. Bahkan, jika Anda ingin melakukan suatu kegiatan atau acara, sertakan surga sebagai topik pembicaraan Anda. Mungkin, atau bisa dipastikan, akan sangat menarik. Beberapa event, beberapa pertemuan acara dengan judul-judul yang menyangkut surga biasanya diminati. Ciri-ciri penduduk surga itu bagaimana? Orang yang dijamin masuk surga. Ya. Sepertinya ini flyer-flyer ya. Sifat ahli surga bagi perempuan. Buku bestseller. Ternyata wanita lebih mudah masuk surga. Tidak tahu kenapa. Beginilah ciri fisik penduduk surga. Siapa penghuni surga? Siapa penghuni neraka? Mau rumah di surga? Ada booking dari sekarang. Bahkan ada juga orang yang dapat memberitahukan Anda 9 cara membangun properti di surga. Mengapa? Karena kita mengetahui konsumsi publik tentang surga, bahkan kerinduan tentang surga sangat besar. Sehingga segala sesuatu yang dikaitkan dengan surga mungkin akan mendongkrak peminat. Kalau itu seminar, mendongkrak kehadiran. Kalau itu penjualan properti, mendongkrak pembelian. Ya, kenapa? Karena semua kita menginginkan surga. Semua bentuk organisasi yang menawarkan surga bagi pengikutnya ramai-ramai di itu. Tokoh-tokoh yang berani menjamin pengikutnya masuk surga ramai-ramai dipuja-puja dan diagung-agungkan. Mengapa? Karena kita semua memang rindukan surga. Apa saja dilakukan asalkan masuk surga. Tidak terkecuali. Entah itu membahayakan orang lain. Yang penting saya lakukan. Dan saya akan masuk surga. Tetapi tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah dengan kerinduan Anda untuk ke surga. Tidak ada yang salah. Mengapa? Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Terjemahan baru mungkin kurang jelas menyampaikan maksud dari ayat ini. Saya ambil dari terjemahan firman Allah yang ini. Ia, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Walaupun Allah telah menanamkan kekekalan di hati manusia. Dan itu ada lanjutan ayat. Bahasa Inggris katakan, He has made everything beautiful in its time. Also, He has set eternity in their heart. Begini Alkitab Full Life memberikan komentar terhadap itu. Tuhan telah menempatkan dalam hati manusia suatu keinginan untuk yang mendalam akan sesuatu yang lebih daripada hal di dunia ini. Sesuatu yang umat manusia ingin hidup selama-lamanya dan menemukan nilai kekal di dalam dunia dan kegiatan-kegiatan hidup ini. Oleh karena itu, hal-hal material, kegiatan-kegiatan sekular, dan semua kesenangan dunia tidak akan pernah memuaskan sepenuhnya. Lihat ini. Inilah alasan mengapa segala tindakan biasanya dilatar belakangi karena kerinduan terhadap surga. Karena pada dasarnya Anda dan saya ingin ke surga. Dan kita ingin sesuatu yang kekal. Kita ingin tempat yang tidak ada kesusahan.
Dan kita tahu itu ada di sorga. Selama ini, konsep kita tentang sorga tidak berbeda dengan konsep orang Yahudi memaknai tentang sorga. Mereka sebut Syamayim. Syamayim itu ada 3 dalam pengertian orang Yahudi. Pertama adalah cakrawala, tempat burung-burung terbang, embun dan hujan dikatakan turun dari Syamayim. Itu sorga tingkat pertama. Sorga tingkat kedua adalah langit dan tempat di mana benda-benda angkasa, matahari, bulan, bintang. Disebut juga dengan istilah tentara langit tahun 316. Lalu yang ketiga, Samayim yang ketiga adalah langit di atas segala langit. Paulus menyebut langit ketiga, heavens of heavens. Ulangan 10 ayat 14. Selama ini, beginilah pengertian kita tentang surga. Ketika berbicara surga, maka kita akan berbicara tentang fisik surga. Berbicara tentang bentuk fisik surga, apa yang terdapat di dalam surga, bagaimana material pembangun surga. Dan ya, di situ-situ saja perbincangan tentang surga. Maka pada hari Sabat ini, saya ingin menyampaikan satu hal yang harusnya menjadi fokus. Ketika kita akan berbicara tentang surga. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau telah. Saudara lihat? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Maka prinsip ketika kita berbicara tentang surga dan kehidupan kekal adalah apakah kita mengenal Tuhan. Pembahasan ini sudah dibawa dengan sangat baik. Saya yakin hari pertama, kedua, dan ketiga tadi malam agak disinggung. Dapatkah kita mengenal Tuhan? Mengenal dalam istilah Yunani disebut ginosko. Artinya mengalami secara pribadi. Jadi bukan sekedar mengetahui, tetapi mengalami secara pribadi. Itulah prinsip hidup kekal. Maka pertanyaan paling utama bagi kehidupan seorang Kristen adalah apakah saya masuk surga atau tidak. Bukan itu lagi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apakah saya mengenal Tuhan? Atau apakah saya mengalami kehidupan pribadi dengan Tuhan? Itulah pertanyaan terbesar bagi seorang Kristen ketika berbicara tentang surga. Saudara-saudara, kalau kita membaca setiap kali Yesus berbicara tentang surga, perhatikan saja. Prinsip yang dia mau tekankan adalah tentang hubungan. Hubungan antara sesama, hubungan kita dengan Tuhan. Yesus tidak pernah berbicara tentang material surga. Nanti kalaupun Yohanes berbicara tentang itu karena keterbatasan manusia, dan untuk menggambarkan keindahan, lalu dia sebutkan emas, permata, dan lain sebagainya. Karena keterbatasan manusia berbicara tentang keindahan surga. Tetapi satu hal yang sedang ingin ditekankan lewat Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Apa itu? Mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Selama ini, seperti apa kita berbicara tentang surga? Oh, mungkin ketika berbicara surga, maka kita akan saling lihat kanan kiri dan katakan, saya lihat bajumu bukan baju surga. Atau mungkin ketika tiba di gereja saling memandang lalu katakan, saya lihat potongan rambutmu bukan potongan rambut surga. Atau ketika kita menjadi bagian dari sebuah KPA di jemaat, lalu tidak semua hadir dalam KPA, lalu kita bilang, kenapa tidak hadir KPA? Jangan sampai tidak masuk surga.
Mungkin itu cara-cara lama ketika kita berusaha untuk menggunakan sorga dalam perbincangan. Apa yang terjadi kalau perbincangannya seperti itu? Ya, perpecahan, lalu sifat menghakimi satu dengan yang lain, bermusuhan, kompetisi dalam hal kesucian, dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaan yang paling utama setiap kali berpikir dan berbicara tentang sorga adalah, apakah saya sudah mengalami dan mengenal Tuhan secara pribadi? Maka yang paling utama dari sorga tentunya adalah hubungan. Hubungan yang dibangun bersama dengan Tuhan. Selama ini mungkin, semoga tidak terjadi dalam kehidupan kita. Yang kita perhatikan adalah bagaimana kedekatan orang dengan Tuhan. Yang kita komentari adalah bagaimana peluang orang lain untuk masuk surga. Sampai-sampai kita terlupa bahwa surga itu berbicara tentang apakah saya pribadi sudah memiliki hubungan yang erat atau mengalami langsung hubungan dengan Tuhan. Dan itu harus jadi fokus setiap kali kita. Karena surga, prinsip utamanya adalah Yohanes 14 sendiri berbicara tentang hubungan. Memang Yesus sebut ada tempat di rumah Bapakku, tetapi dia sedang ingin berbicara tentang kebersamaan, tentang hubungan, tentang kedekatan, bukan tentang material surga atau material pembuat surga. Hanya hubungan yang sedang Yesus ingin. Lalu pertanyaan, bagaimana mengenal Tuhan? Atau bagaimana mengalami hubungan dengan Tuhan secara pribadi? Saya yakin prinsip pertanyaan ini sudah dibawakan dalam 3 malam. Tetapi saya ingin mengulang kembali untuk menegaskan. Sebenarnya, kalau memang kita diminta untuk mengenal Tuhan lebih dalam, mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan, caranya seperti apa? Saya mengambil ayat dari Yohanes 14 ayat 23 sebagai impian tadi. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman, dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan ini saya garis bawahi. Kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan kita. Kalau memang pengertian sorga adalah kebersamaan dengan Tuhan, berarti saat ini pun, di dunia ini pun, kita dapat hidup dengan Tuhan. Kalau memang prinsip sorga berdasarkan Yohanes 14 ayat 23 adalah kebersamaan kita dengan Tuhan. Maka, kalau melihat dari judul pembahasan untuk hari Sabat ini, it is time to live with me. Sekaranglah waktunya untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dari segi suasana, Anda dan saya dapat menikmati suasana sorga di dunia ini. Kenapa? Karena Tuhan dapat datang kepada dan diam bersama-sama dengan kita. Asalkan kita katakan, bukti firman-Mu itu sebagai bukti kamu mengasihi aku. Dan kalau kamu sudah turuti firman sebagai bukti kamu mengasihi aku, kami akan datang dan diam bersama-sama dengan. Kitab 2 Samuel 22 adalah pengalaman Daud. Dia bercerita tentang bagaimana hidup bergaul secara pribadi dan mengalami Tuhan secara pribadi. Saya kutip dari ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagi. Mereka menghadang aku pada hari sial, tetapi Tuhan adalah sandaran bagi. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku, karena ia berkenan kepada. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku.
Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tangan. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya aku perhatikan. Dari ketetapannya aku tidak begini. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepada sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kesucian di depannya. Saudara-saudara, ketika Daud mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, dalam arti mengenal Tuhan secara pribadi, dia menuruti hukum-hukum Tuhan. Apa yang sudah kita dengar dalam 3 malam terakhir, dia mengikuti petunjuk dari Tuhan. Artinya, ketika Anda dan saya menurut hukum Tuhan, kita sedang mengikuti petunjuk. Dan ketika kita sedang mengikuti petunjuk Tuhan, disitulah kita sedang mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Maka saya ingin memaknai judul khotbah pada hari Sabat ini yang saya peroleh dari panitia. It is time to live with me. Sekarang pun kita dapat hidup bersama dengan Tuhan dan merasakan. Sudah Pastor, silakan lanjutkan. Oke. Mohon maaf saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita boleh kembali lagi, saya akan kembali seperti ini. Saya mengambil kutipan ini dari buku Kebahagiaan Sejati. Ada satu harus ingat tentang sorga, tidak boleh lupa. Sorga itu tempatnya Tuhan. Maka karena sorga tempatnya Tuhan, orang-orang yang akan tiba di sana adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Dan yang membiasakan kehidupan mereka hidup dengan Tuhan selama di dunia ini. Karena jika tidak, ini yang akan terjadi di sorga berdasarkan buku Kebahagiaan. Dalam keadaan manusia tanpa dosa, dia dapat mengadakan hubungan yang menyenangkan dengan Allah. Yang di dalam dia itu ada segala perhimpunan hikmat dan marifat terlindung. Kolose 2 ayat 3. Tetapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tiada lagi dia dapat menikmati hadapan hadirat Tuhan Allah. Demikianlah selalu keadaan hati yang masih belum dibaharui. Ia tidak sesuai dengan Allah dan tidak akan mendapat kesenangan dalam hubungan dengan dia. Orang yang berdosa tidak senang di hadapan Allah. Dia akan takut dan mengundurkan diri dari pergaulan dengan makhluk-makhluk yang suci. Inilah yang terjadi kalau orang yang tidak dekat dengan Tuhan dipaksakan masuk surga. Inilah yang terjadi. Orang berdosa tidak senang di hadapan Tuhan. Sekiranya dia diperkenankan memasuki surga, hal itu tidak menggembirakan baginya. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, yang bertahta di sorga, setiap hati menyambut hati kasih Allah yang tiada batas, tidak akan mendapat sambutan di dalam jiwanya. Pikiran-pikirannya yang memikat hatinya, motif-motif yang terdapat pada dia akan menjadi satu bunyi sumbang dalam irama sorga. Baginya, sorga adalah tempat penuh siksa. Dia lebih suka lenyap saya tidak tahu apa yang terjadi, namun semoga tidak mengganggu konsentrasi kita dalam mengikuti firman Tuhan. Saya lanjutkan membaca kutipan dari buku Kebahagiaan Sejati. Bagi orang-orang yang tidak mencintai Tuhan, surga itu adalah tempat yang menyiksa. Dia lebih suka lenyap dari Tuhan yang menjadi terang itu. Dan dia lebih senang. Bukan Tuhan yang sewenang-wenang memerintahkan supaya mereka enyah dari surga. Mereka sendirilah yang telah mengaturkannya. Bagi mereka, kemuliaan Tuhan menjadi satu bara api yang menyalakan.
Itu sebabnya prinsip utama sorga adalah apakah saya mau bergaul dengan Tuhan dari sekarang, mencintai hukum-hukum Tuhan, mencintai gaya hidup yang Tuhan mau. Karena jika tidak, lalu saya dipaksakan untuk masuk sorga, sementara dalam hidup saya tidak mencintai petunjuk Tuhan, tidak mencintai peraturan Tuhan, maka sorga bagi saya adalah siksaan. Karena saya akan merasa kebiasaan sorga tidak seperti kebiasaan saya. Oleh sebab itu, sebelum kita tiba di tempat yang bernama sorga itu, yang Tuhan sediakan, mari nikmatilah suasana sorga, yaitu kebersamaan dengan Tuhan selama ada di dunia. Mungkin sebagian dari antara kita mengingat sebuah lagu yang diciptakan oleh seorang musisi Indonesia pada tahun 2004. Judulnya adalah Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada. Ini penggalan lirik lagunya. Apakah kita semua benar-benar tulus menyembah padanya? Atau mungkin kita hanya takut pada neraka dan inginkan surga? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud padanya? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya? Bisakah kita semua benar-benar sujud sepenuh hati? Karena sungguh memang dia, memang pantas disembah, memang pantas dipuja. Saudara-saudara, selama ini mengapa Anda ramah kepada orang lain? Mengapa Anda terlibat dalam program penginjilan jemaat? Mengapa Anda terlibat menjangkau jiwa-jiwa, bercerita tentang apa yang terdapat dalam Alkitab sebagai kebenaran? Mengapa? Apakah karena takut pada neraka dan pada saat yang sama menginginkan surga? Hendaknya segala sesuatu yang kita lakukan bukan karena agar masuk surga. Karena jika prinsip itu yang kita imani dan kita gunakan menjalani hidup, maka kita akan tiba pada satu pemikiran. Saya sudah buat yang terbaik, sudah buat segala sesuatu, maka saya layak masuk surga. Jika nyatanya saya tidak masuk surga, padahal sudah buat segala sesuatu yang baik, berarti kita akan tiba pada pemikiran. Maka hendaknya entah ada surga atau tidak, inilah yang harus kita lakukan. Kutipan dari buku Maranatha, halaman 109. Maranatha ya, halaman 109. Pekerjaan terbesar yang harus diselesaikan oleh kita semua, oleh manusia adalah memuliakan Tuhan dengan cara memiliki karakter seperti Kristus. Inilah cara kita hidup dengan Tuhan. Inilah cara kita mengalami kebersamaan dengan Tuhan secara pribadi. Menghidupkan karakter Kristus. Mari membayangkan sejenak. Setiap orang yang hadir di dalam rumah Tuhan berlomba-lomba untuk menghidupkan karakter Kristus. Gantinya berlomba-lomba membuat sesuatu yang kita pikir akan membawa kita ke surga. Maka kita akan memiliki satu perkumpulan umat-umat Tuhan yang akan selalu bersuka cita, tersenyum bersama-sama, berbagi kebahagiaan dan bersyukur. Karena masing-masing orang di dalam perkumpulan itu, satu prinsipnya, semua berlomba-lomba memiliki karakter seperti Kristus. Saya ingin katakan, hendaknya sorga bukanlah motivasi untuk melakukan sesuatu. Karena apa bedanya kita dengan orang-orang yang meledakkan dirinya, dengan orang-orang yang mengorbankan orang lain? Motivasi mereka juga surga. Tetapi motivasi terkuat kita adalah kita harus hidup seperti karakter Yesus Kristus. Dan itu harus menjadi motivasi masing-masing kita. Supaya ketika masing-masing sudah memotivasi dirinya dengan motivasi, maka kita akan sama-sama bertumbuh menjadi seperti yang Yesus inginkan. Saudara-saudara, satu cerita untuk mengakhiri firman Tuhan pada saat ini. Satu kali seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah,
sebesar apa pesawat itu katanya. Lalu untuk menjawab anaknya, mereka melihat ke langit ketika sebuah pesawat sedang terbang di sana. Lalu ayahnya bilang, coba lihat itu pesawat ada. Coba perhatikan. Lalu anaknya melihat ke atas, lalu dia mengukur pesawat dengan jarinya dan dia katakan, oh ayah, ternyata pesawat kecil sekali. Kecil. Lalu kemudian di lain kesempatan ayahnya membawa anak ini ke bandara, tempat di mana pesawat banyak. Lalu sekarang ayahnya bertanya, coba lihat seberapa besar pesawat. Lalu dia katakan, oh besar sekali ayah, pesawatnya besar sekali, tidak seperti yang saya lihat beberapa waktu yang lalu. Ternyata pesawat itu besar sekali. Pertanyaan itu ketika anak itu bertanya tentang seberapa besar Tuhan itu. Dan ilustrasi yang ayahnya gunakan adalah dengan menunjukkan pesawat. Lalu ayahnya bilang kepada anak, seperti itulah Tuhan. Kebesaran Tuhan itu tergantung kedekatan kita dengan Tuhan. Semakin kita hidup dekat dengan Tuhan, mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan, semakin besarlah Tuhan. Dan semakin nikmatlah kehidupan di dunia ini. Sekalipun banyak kesulitan yang ada. Saudara-saudara, seberapa besar Tuhan bagi kehidupan Anda dan saya? Kebesaran Tuhan kita nikmati, kebahagiaan dan kenikmatan surga kita dapat nikmati sekarang. Tergantung seberapa dekat Anda dengan. Yang harus menjadi bagian kita bukan kejar-kejar surga, tetapi kita cukup hidup dengan karakter seperti Yesus Kristus. Maka surga dari segi tempat nanti akan Tuhan beri kepada kita. Tapi poin utama dan prinsip utamanya adalah kita harus hidup menunjukkan karakter Kristus dengan berhutang. Biarlah kiranya berkat surga menjadi bagian kita. Dan sebelum kita tiba di surga yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita, sejak di dunia ini pun kita dapat menikmati surga karena kita dekat dengan Tuhan dan hidup milik Tuhan berkati.